Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bibayyikumul ladzi bay'atum bih fadzalika huwal fawzul azim. Jamaah salat subuh yang berbahagia, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita umur yang panjang dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat dan nikmat Allah ini kita sadar bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mencari bekal, tidak semata-mata di dunia ini, tetapi bekal utama yang harus kita siapkan adalah bekal untuk menghadap Allah, kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali lagi kepada kehidupan dunia. Jemaah sekalian, Allah tadi berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli, berjanji kepada kita, Allah membeli seluruh jiwa kita dan harta kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Kalau jual beli kita di dunia ini adalah tukar barang dengan uang, tukar barang dengan barang mungkin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa dan harta kita itu dengan apa balasannya? Jiwa dan harta orang-orang mukmin itu bi anna lahumul jannah, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sebagian cara Allah untuk membeli itu adalah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka ada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun, ada yang terbunuh dan ada yang dibunuh. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat sejarah Rasulullah, maka peperangan-peperangan itu pasti ada korbannya. Jangan dipandang, jangan dilihat bahwa orang-orang yang mati di medan pertempuran itu berarti kita kalah, atau mungkin kita punya pandangan itu adalah merugi. Kalau kita lihat dari sudut pandang mata kita sendiri, hanya urusan duniawiyah memang rugi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mati di medan peperangan membela agama Allah
itu sesungguhnya tidak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rizki. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Jadi jemaah sekalian, orang mati syahid ini sudah banyak kita dengarkan. Tidak usah diganti baju yang melekat pada dirinya, tidak usah dimandikan, cukup disolati dan dikuburkan. Karena apa? Karena keadaan ketika meninggal dunia itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika mereka berperang itu betul-betul fi sabilillah. Jadi orang mati syahid itu tidak usah dikafani, tidak usah diganti kain kafan atau kain yang melekat pada badannya, itu tidak usah, langsung disolati kemudian dikuburkan, bahkan tidak usah dimandikan. Jadi berbeda dengan keadaan mati dalam keadaan yang biasa, tidak fi sabilillah. Sebagian di dalam hadis mengatakan orang yang ada di dalam keadaan wabah taun, satu wabah yang melanda pada satu kampung atau satu desa atau bahkan satu negara, itu juga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mati syahid. Termasuk ketika kita dilanda oleh COVID-19, itu sudah banyak disimpulkan oleh para ulama Majelis Tabligh juga, dan juga diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia, tidak usah dimandikan, cukup pakaian yang melekat itu aja dibungkus dengan apa adanya, kemudian dibungkus untuk pengamanan virus atau bakteri itu, kemudian disolati dan dikuburkan. Jadi jangan kemudian bapak ibu sekalian menuntut karena COVID-19 itu kalau ada di orang-orang yang muslim, utamanya kita yang Muhammadiyah, sudah diberi tuntunan oleh Majelis Tabligh, tidak usah diganti pakaiannya itu, cukup kemudian dilindungi dengan pakaian yang akan yaitu plastik atau mungkin yang lain yang kemudian bisa tidak tertularkan kepada orang-orang yang hidup, itu kemudian langsung disolati dan dikafankan, dikuburkan. Jadi mati syahid ini jangan dipandang bahwa mati yang hina, mati yang konyol, tidak. Tetapi mati syahid itu menurut Allah Subhanahu wa taala bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Fayaqtuluna wa yaqtulun wa'dan 'alaihi haqqan. Dan ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di Al-Qur'anul Karim saja, tetapi di Taurat juga begitu, di Injil juga begitu. Tetapi Taurat dan Injil itu ketahuilah banyak dirubah dan diganti oleh umat-umat pengikutnya, kecuali Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti fi yaumil akhir. Jadi jamaah sekalian, betapa mulianya, betapa maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai penyandang orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim. Begitu keadaannya, begitu mulianya Allah memberikan keutamaan-keutamaan itu agar kita mendapatkan pahala yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dulu saya hadirkan dalam kajian ini, jangan kemudian kita meremehkan satu amalan yang kelihatannya sederhana, padahal kita tidak tahu Allah mau menerima amalan kita itu yang mana, tidak tahu. Jangan-jangan amal yang remeh yang kita remehkan itu betul-betul punya keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan kita
masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kaitannya dengan berperang atau jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tuntunan pada kita. Orang-orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sekedar pengingat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita tetap diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memilah dan memilih mana yang harusnya kita lakukan, termasuk tadi itu jihad kita itu tidak hanya amfusakum tetapi juga amwalikum, jiwa, raga dan juga harta kekayaan bisa kita perbuat, bisa kita lakukan sebagai perantara jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kita bisa memetik buahnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.